Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apa? Dia bertarung melawan pewaris Istana Abadi? Pertempuran hebat terjadi. Kami masih meremehkannya. Kami pikir dia tangguh, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar berani menantang pewaris muda Istana Abadi. Salah, itu bukan tantangan, melainkan pertemuan kebetulan. Keduanya langsung meletus menjadi pertempuran yang intens, dan dia tidak mundur. Ada keributan besar di pintu masuk alam rahasia. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Berita ini sangat mencengangkan, membangkitkan semua emosi para ahli. Mereka semua sangat bersemangat untuk hasilnya. Dari sudut pandang mereka, Raja Iblis Muda adalah kekuatan baru yang sedang naik daun yang terlalu ganas. Dia maju ke depan dengan gagah berani, setiap pertempuran lebih mengejutkan daripada yang terakhir. Apa batasnya? Jika seseorang mengatakan dia bisa bertarung melawan talenta luar biasa dan melawan individu terhebat di antara rekan-rekannya, bahkan mungkin menang, semua orang masih bisa memahami ini. Lagi pula, ada lebih dari satu bakat luar biasa, jadi mungkin dia adalah anak dewa sekte kuno yang diam-diam masuk dan itulah sebabnya dia bisa memiliki pencapaian pertempuran yang begitu mulia. Namun sekarang, dia bertarung dalam pertempuran hebat melawan pemuda hebat dari Istana Abadi. Ini jelas tidak normal. Di antara para ahli muda yang mereka ketahui, itu pasti orang yang paling atas yang bisa mengalahkan semua lawan dan mengabaikan rekan-rekannya. Dia bukan seseorang yang bisa dihadapi siapapun. Itu sebabnya ketika berita ini menyebar, itu memicu sensasi besar. Banyak orang dibiarkan tercengang. Mungkinkah salah satu jenius tersembunyi warisan kuno muncul? Seorang penatua berkata dengan lembut. Ekspresinya menjadi muram, karena selalu ada rumor seperti itu. Seharusnya begini. Saya mendengar bahwa ada juga seorang pemuda yang memegang pelita emas. Mungkin dia juga berasal dari tempat seperti ini. Beberapa orang lain sampai pada kesimpulan ini, percaya bahwa mereka cukup dekat dengan kebenaran. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk dijelaskan. Iblis muda ini muncul terlalu tiba-tiba. Mereka belum pernah mendengar tentang dia di masa lalu, dan hanya beberapa jenius tersembunyi yang bisa seperti ini. Sekarang, para pembudidaya tanpa akhir di dunia luar semuanya sangat bersemangat dan tergugah dari diskusi mereka. Jika spekulasi mereka benar, maka pasti akan ada pertempuran hebat yang tak tertandingi. Master Sekte duduk dalam kehampaan, juga berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Saat mereka berbicara, ekspresi mereka semua sangat serius. Mereka berhati-hati tidak peduli warisan kuno legendaris mana yang dibesarkan. Sebenarnya, saya berharap dia adalah seorang kultivator lepas. Dengan begitu, dia akan menghancurkan legenda yang tak terkalahkan. Seorang master sekte berkata, jika Xi Hao adalah seorang pembudidaya longgar dan bukan dari warisan kuno, itu pasti akan membuat lebih banyak kegemparan. Banyak sekte besar mungkin bergegas untuk memperebutkannya untuk menjadi murid mereka. Saya berharap bahwa itu adalah orang luar, liar, hehe. Seorang master sekte tua tertawa terbahak-bahak. Matanya berkedip dengan pancaran. Ekspresinya tidak normal. Dia benar-benar ingin menerima murid semacam ini. Namun, dia juga tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya longgar tanpa warisan apapun. Dia kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya sebagai murid, karena terlalu banyak warisan kuno yang tangguh akan memperebutkannya. Tentu saja, jika semua orang tahu identitas asli Xi Hao, banyak orang mungkin akan tercengang, dan tidak banyak orang yang berani menawarkan perlindungan mereka. Itu karena dia sebelumnya telah membatalkan beberapa warisan abadi di alam bawah,
bahkan membunuh 7 dewa yang dikirim oleh raksasa alam yang lebih tinggi ke alam bawah, menghancurkan rencana besar mereka. Tepat pada saat itu, sosok kabur muncul. Orang lain tiba-tiba terbunuh, muncul di sini. Aku akan terbunuh oleh gelombang kejut dari pertarungan sengit mereka berdua. Dia sangat malu dan kesal. Inilah yang dia katakan dengan suara lembut ketika dia ditanya. Dia berasal dari salah satu sekte besar Provinsi 5 Elemen dan bukan bakat luar biasa. Namun, ini masih cukup mengejutkan. Terlepas dari apakah itu gunung abadi atau istana iblis api, mereka semua adalah warisan yang tangguh. Murid yang mereka pilih tidak lemah. Dia membawa kembali sepotong informasi, dan pemuda hebat dari istana abadi itu belum menggunakan lautan kekuatan magisnya, hanya bertarung melawan individu itu dalam kontes daging. Itulah mengapa hidup dan mati belum diputuskan bahkan setelah beberapa lusin serangan. Jadi itulah yang terjadi. Teknik rahasia istana abadi mengguncang dunia, terkenal karena kekuatan magisnya. Dia belum memainkan kartu trufnya? Seorang penatua menghela nafas dan berkata. Namun, ini masih cukup untuk membuat orang lain terkejut. Daging Raja Iblis Muda itu sebanding dengan milik pewaris istana abadi. Betapa mengejutkannya hal ini? Itu karena orang-orang yang muncul dari istana abadi tidak memiliki kelemahan. Bahkan daging mereka sudah cukup untuk mengabaikan semua teman sebaya. Tubuh emas mereka tidak pernah mati, sama seperti tubuh abadi. Aku punya firasat bahwa kekuatan magis Raja Iblis Muda kemungkinan besar belum dikultivasikan sampai puncak, dan bahwa dia tidak berasal dari warisan kuno. Itulah sebabnya dia bukan tandingannya. Seorang tetua menghela nafas pelan. Sayang sekali. Saya berpikir bahwa individu-individu dari warisan tersembunyi muncul. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Seorang master sekte tua juga berbicara seperti ini. Meskipun demikian, semua orang di luar dunia rahasia masih berharap. Mereka ingin melihat seberapa kuat Raja Iblis Muda itu, berapa banyak serangan yang bisa dia tahan di depan Raja Iblis Muda yang hebat sebelum dikalahkan. Meskipun semua orang tahu bahwa dia kuat, mereka tidak akan bertaruh dia menang. Mereka tidak berpikir bahwa dia bisa melewati ini, dan berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan terbunuh pada akhirnya. Di kedalaman alam rahasia, suara memekakkan telinga yang memekakkan telinga terdengar. Kedua individu itu bertarung dengan sengit. Tungku pil berwarna merah tua. Seekor phoenix sejati menari-nari, bulu-bulunya indah dan memancarkan cahaya warna-warni abadi yang cemerlang. Shi Hao sangat berani. Dia memiliki satu tangan memegang tubuh Tungku dan yang lain tutup Tungku saat dia bertarung hebat melawan lawan yang kuat ini. Suara logam terus-menerus terdengar di langit. Pertempuran sengit kedua individu sudah berlangsung lebih dari 60 pertukaran. Untuk orang biasa, ini tidak banyak, tetapi melawan pewaris istana abadi, ini adalah peristiwa langka. Pada awalnya, beberapa orang berpikir bahwa pewaris istana abadi akan membunuh lawannya dalam beberapa puluh serangan, tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis Muda ini benar-benar begitu dalam dan tidak terukur. Tentu saja, beberapa orang juga melihat beberapa petunjuk. Tak satu pun dari keduanya membiarkan metode rahasia atau kekuatan magis mereka meletus, dan sejauh ini, itu hanya pertempuran kekuatan fisik. Meskipun demikian, itu masih sangat mengejutkan. Itu membuat mata banyak ahli terpesona. Sebuah weng terdengar. Kekosongan bergetar ringan. Tombak besar menghilang. Langit terbelah, dan kemudian tiba-tiba muncul di pangkal lengan Shi Hao. Dia akan memotong salah satu lengannya. Sial! Phoenix sejati melonjak. Itu merah-merah seperti darah dan juga diliputi dengan cahaya keemasan. Itu sangat indah dan misterius karena terhalang di sana, menetralkan situasi. Siu! Cahaya ilahi meletus lagi. Tombak besar yang gemerlap berbalik, menembakkan garis-garis cahaya ilahi yang tak ada habisnya.
Itu berubah menjadi matahari surgawi abadi dan ditekan ke bawah. Tatapan Shi Hao mengintimidasi. Tangan kirinya memegang tungku pil, membiarkan cahaya warna-warni yang tak berujung runtuh. Dia juga mengarahkan pintu masuk kuali ke tombak misterius untuk merebutnya. Mata pewaris istana abadi berkobar dengan cahaya. Rambutnya yang tebal menari-nari, tampak luar biasa seperti dewa surgawi. Kepahlawanannya tak tertandingi. Dia melepaskan teriakan ringan, dan kemudian dia dengan keras menusuk ke tungku pil. Dia meletus dengan kekuatan, mengaktifkan tombak kosong untuk secara langsung menghancurkan tungku pil ini yang memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan, memicu ledakan besar di sini. Surga! Ini adalah potongan kosong yang hebat. Semua orang berteriak ketakutan, merasa sangat terguncang. Banyak orang segera mundur. Itu seperti penyerbuan hebat karena mereka semua meninggalkan tempat ini dalam ketakutan. Inilah mengapa halberd kosong itu menakutkan. Setelah diaktifkan, itu akan menampilkan kekuatan pada puncaknya. Itu bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, mengiris kekosongan dan menciptakan ledakan besar. Jenis serangan hebat ini tidak terbayangkan. Itu karena ledakan kekosongan bisa membunuh bahkan dewa. Adapun artefak magis dan hal-hal lain, mereka bahkan akan langsung pecah menjadi potongan-potongan kecil. Kekuatannya terlalu besar. Semua orang gemetar dalam hati. Akibatnya, tidak ada yang percaya bahwa Shi Hao bisa tetap hidup. Meskipun tungku pilnya tampak luar biasa, kemungkinan tidak akan mampu bertahan melawan ledakan kekosongan. Di masa lalu, banyak artefak magis tingkat dewa telah hancur di bawah kekuatan tombak berharga yang tak tertandingi ini, dihancurkan secara paksa hingga berkeping-keping. Simbol mereka dimusnahkan, mengubahnya menjadi besi tua. Bagus, bagus, bunuh dia! Seseorang berteriak. Itu adalah laki-laki yang terlihat tidak biasa. Namun, saat ini, wajahnya mendung, dan wajahnya agak menyeramkan. Tinjunya terkepal saat dia berteriak kegirangan. Justru Chen Qing, salah satu dari dua pelayan pewaris istana abadi. Dia sebelumnya telah dibunuh oleh Shi Hao. Simbol hidupnya telah dihancurkan, tetapi dia sangat tidak mau menerima kekalahannya, jadi dia kembali. Dari sudut pandangnya, sekarang setelah potongan kekosongan besar muncul, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Bahkan, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, ini benar-benar tak terbendung. Bahkan talenta luar biasa yang kuat akan terbunuh. Tombak kosong yang berkilau, tembus cahaya, dan cemerlang tanpa henti menembus ke dalam tungku pil. Dengan gemetar hebat, kekosongan benar-benar terbelah. Itu memicu ledakan besar. Pada saat ini, semua orang mundur ke kejauhan dan menghindari tempat ini karena takut menderita bencana karena terlalu dekat. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa meskipun kekosongan itu meledak dan celah kekosongan yang besar muncul, akan menunjukkan kekuatannya, seberkas kilat yang menyala-nyala meletus terlebih dahulu. Kesimpulan ini membuat banyak orang terkejut. Tungku pil berisi petir, dan kekuatannya luar biasa hebat. Hong! Kilatan petir yang sangat besar melonjak, seolah-olah itu seperti ular emas yang menari-nari dengan kacau. Itu juga seperti phoenix ungu yang terbang ke langit. Semua jenis petir muncul di tungku, dan pada saat ini, mereka benar-benar meletus. Ini, tentu saja, petir yang berasal dari bumi makam abadi dan sungai surgawi. Itu memiliki jejak energi Dao abadi. Ketika Shi Hao mengumpulkannya sebelumnya, dia telah diretas setengah mati. Lupakan medan perang, bahkan beberapa sosok di kejauhan, karena terlalu lambat, tersambar petir, menghanguskan mereka hitam dan menyebabkan mereka jatuh dari langit. Cepat mundur! Semua orang terkejut. Apakah ini tungku suci petir? Betapa menakutkan! Bagus! Chen Qing berteriak keras.
Seberapa menakutkan petir ini? Dia awalnya berpikir bahwa Raja Iblis Muda akan segera dibunuh. Tidak pernah menyangka bahwa masih ada variabel ini. Petir menutupi kekosongan tombak dan bergegas menuju pewaris Istana Abadi, menyerang dengan kejam ke tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya meledak dengan simbol tak berujung yang berubah menjadi baju besi ilahi dan dilindungi di depannya. Ini membuat pikiran Shi Hao terguncang. Lagi pula orang ini memang tangguh. Kekuatan magisnya seperti lautan. Selain itu, dia memiliki baju besi misterius di sekelilingnya yang seharusnya tidak kalah dengan pakaian jangkrik surgawi. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Istirahat untukku. Suara pemuda agung Istana Abadi menjadi rendah, seolah-olah dia adalah Raja Surgawi di alam bawah. Dia ingin menghancurkan tungku pil itu dan secara bersamaan meledakkan penggunanya menjadi abu juga. Void Halberd bergetar hebat. Kekosongan terbelah, membentuk jejak berbentuk salib. Retakan besar menyebar. Hong-hong! Aura kehancuran meluap ke langit. Void Power meletus, hampir membuat tempat ini runtuh. Kamu benar-benar hebat. Bahkan orang sepertimu berani bersaing dengan klanku yang hebat. Terima kematianmu. Chen Qing meraung. Dia merasa seolah-olah dialah yang membalas dendam, seolah-olah dia sendiri yang bertarung di medan perang. Gelombang energi ini sangat menakutkan, mengejutkan orang-orang yang menonton dari kejauhan sampai mereka merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuh mereka dan merinding muncul di mana-mana. Seolah-olah hari penghakiman telah turun, membuat jiwa orang lain merasa ngeri. Ada dua celah yang terjalin di kehampaan, membentuk salib. Sebuah ledakan tiba-tiba pecah. Cahaya tak berujung melonjak. Kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak, dan semuanya hampir menghilang. Bahkan jika dewa masuk, mereka masih akan dibunuh. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tungku pil bersinar dan mengeluarkan teriakan drakonik. Naga sejati yang tidak jelas muncul, melingkari tubuh Tungku. Itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan, memperbaiki kekosongan dan memenjarakan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Shi Hao mulai berpikir dengan hati-hati. Tungku pil ini bagaimanapun juga misterius, seperti yang dia harapkan. Itu benar-benar bisa berhadapan dengan tombak kosong. Ini adalah artefak berharga yang tak ternilai. Meskipun kekosongan telah dihancurkan, itu dipenjara lagi, tidak diizinkan untuk meluas keluar. Itu bahkan lebih tidak dapat merusak Tungku pil, juga tidak dapat membahayakan Shi Hao. Anak muda yang hebat dari Immortal Palace sangat menentukan. Dia mengingat tombak ilahi dan dengan cepat mundur, karena dia tidak hanya merasakan kekuatan petir yang menakutkan, ada juga jenis kutukan yang membuatnya terkejut dan mengerutkan kening dalam hati. Membunuh! Shi Hao berteriak keras. Dia menggunakan tubuh Tungku pil untuk menghancurkan tombak kosong itu. Selain itu, tutup tungku menggantung di atas kepalanya, melindunginya. Dia sendiri berubah menjadi seberkas petir berbentuk manusia, bergegas maju untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat lagi, menggunakan tinjunya untuk meledakkan ke arah daging pihak lain. Sial! Anak muda yang hebat dari Istana Abadi menggunakan tombak untuk berhadapan dengan Tungku pil. Sementara itu, dia mengulurkan kepalan tangan untuk memenuhi kedua kepalan tangan Shi Hao. Ekspresinya sangat dingin. Dia memiliki rasa percaya diri seperti ini, dan bahkan lebih merupakan jenis kebanggaan dan arogansi. Dia akan mengabaikan semua rekannya di dunia ini. Jika dia tidak dapat dengan mudah membunuh semua pembudidaya di generasinya, bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang daerah yang tidak berpenghuni? Hong! Tinju kedua individu itu hancur bersama. Cahaya ilahi bersinar ke segala arah, melepaskan kekuatan yang terlalu besar. Tepat di bawah kaki mereka, puncak gunung meledak bersama dengan angin dari tinju mereka. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, darah memercik keluar,
membuat langit menjadi merah. Area antara ibu jari dan jari telunjuk Shihao pecah, dan bahkan tinjunya sedikit aus. Di sisi lain, ekspresi pemuda hebat Immortal Palace juga berubah. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya juga terbelah, dan jari-jarinya juga membawa luka. Darah menetes keluar. Apa? Yang hebat, benar-benar terluka. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya hal seperti itu terjadi. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa sebenarnya Raja Iblis Muda ini? Chen Qing terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak seperti ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia pasti jenius rahasia dari beberapa warisan kuno. Ketika dia berbicara sampai di sini, wajahnya langsung memucat. Di kejauhan, penyihir itu juga datang. Kulitnya putih seperti batu giok, dan dia tampak seperti peri, lincah, cerdas, licik, dan licik. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar tampak cukup akrab. Segera setelah itu, berita dengan cepat menyebar ke dunia luar. Mereka yang memperkirakan Shihao akan terbunuh semuanya tercengang, dan kemudian wajah mereka semua tertutup oleh keterkejutan. Raja Iblis generasi ini telah bangkit, benar-benar mampu bersaing dengan pewaris Istana Abadi. Master Sekte tua semua menyipitkan mata. Mereka merasa sangat terkejut di dalam hati, menjadi semakin heran. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.